Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 168, bolehkah aku duduk di sini? Baik, Yang Mulia. Zhao Su dan dua orang lainnya menyetujui perkataan Huang Xiaolong serempak. Huang Xiaolong berbalik dan melangkah keluar dari penginapan bersama Zhao Su dan yang lainnya menuju pintu masuk utama istana Kekaisaran Duanren. Ketika berjalan ke jalan, ada kepala-kepala yang bergoyang-goyang di mana-mana di antara kerumunan yang padat, mengalir ke satu titik tujuan. Pintu masuk utama istana Kekaisaran Duanren. Lapangan Duanren. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang berjalan dengan sabar, mengikuti arus kerumunan menuju ke arah alun-alun. Setengah jam kemudian, keempatnya tiba di alun-alun Duanren. Sangat besar bukanlah deskripsi yang tepat untuk menggambarkan lapangan Duanren. Parade militer Kekaisaran Duanren yang diadakan setiap dekade diadakan di lapangan tersebut. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa besarnya lapangan Duanren. Tepat di seberang lapangan Duanren terdapat tembok tinggi istana Kekaisaran Duanren yang megah. Tembok istana Kekaisaran tingginya hampir sama dengan tembok kota Kekaisaran, tetapi perbedaannya terletak pada aura megah yang terpancar di balik tembok istana Kekaisaran. Tim tentara yang mengintimidasi ditempatkan di sekeliling alun-alun. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao berjalan ke arena tempat 10 panggung pertempuran didirikan, serta panggung tamu. Tepi luar arena pertempuran juga dijaga ketat oleh tentara yang menghalangi kerumunan agar tidak terlalu dekat dengan panggung. Hanya orang jenius yang mewakili kerajaan mereka seperti Huang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk masuk. Saat Huang Xiaolong tiba, lapangan Duanren sudah dipenuhi orang, tapi untungnya para jenius perwakilan kerajaan memiliki pintu masuk terowongan khusus ke arena pertempuran. Berhenti di depan pintu masuk khusus, Huang Xiaolong berkata kepada 3 temannya, "Tunggu aku di luar." "Baik, Tuan Muda," jawab ketiganya. Berjalan di sepanjang terowongan, Huang Xiaolong muncul di bagian depan arena pertempuran, mengambil token partisipasi yang diberikan Sun Zhang dan Xiong Chu kepadanya. Melihat token itu, para prajurit yang berjaga membuka celah kecil, yang memungkinkan Huang Xiaolong memasuki area arena pertempuran. Setelah masuk ke dalam, Huang Xiaolong berjalan menuju tempat istirahat yang telah dipersiapkan untuk para peserta dari semua kerajaan. Ketika dia tiba, Huang Xiaolong melihat bahwa cukup banyak dari mereka sudah ada di sana, dan setelah melihat sekilas, dia membuat perkiraan kasar bahwa ada 7 hingga 800 orang. Namun kedatangannya mengundang keributan ketika orang-orang jenius dari kerajaan lain memergokinya berjalan ke tempat peristirahatan. Anak ini juga ikut serta dalam pertempuran kota Kekaisaran. Jangan bercanda, dia terlihat seperti berusia tidak lebih dari 18 tahun. Baru berusia 18 tahun dan anak ini datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, jika bukan karena dia yang sangat percaya diri dengan kekuatannya, maka dia mungkin seorang idiot yang sombong. Para murid jenius dari kerajaan-kerajaan yang setia pada Kekaisaran Duanren memandang Huang Xiaolong dengan berbagai makna di mata mereka. Salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran adalah berusia di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar para jenius ini akan berkultivasi hingga usia 30 atau mendekati 30 sebelum ikut serta dalam acara ini. 1 ons lebih kuat berarti peluang yang sedikit lebih tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran sebelum mencapai usia 20 sangat sedikit, atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setinggi apapun bakat Huang Xiaolong, para jenius kerajaan lain ini enggan untuk percaya bahwa anak laki-laki berusia 17 tahun cukup kuat untuk mengguncang mereka. Tentu saja, di balik tatapan itu, tersirat rasa jijik. Namun, di antara sekelompok orang jenius ini, ada seorang pemuda berjubah putih yang berusia sekitar 27 hingga 28 tahun yang menatap Huang Xiaolong dengan serius sejak kemunculannya. Huang Xiaolong. Itu benar-benar Huang Xiaolong. Bocah cilik ini juga ikut berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran tahun ini. Mengapa? Mengapa begitu cepat? Pemuda berjubah putih itu mengalami trauma. 2 tahun lalu, di kerajaan Yuai, pemuda berjubah putih melihat seluruh adegan di mana Huang Xiaolong mengalahkan Yang An di jalan. 2 tahun lalu, Huang Xiaolong seharusnya hanya seorang prajurit Orde ke-9, bahkan belum mencapai seorang prajurit Orde ke-10. Dia ingat hari itu dengan jelas, bakat yang ditunjukkan Huang Xiaolong sangat memengaruhinya. Sebelumnya dia berpikir, jika Huang Xiaolong diberi waktu 10 tahun untuk berkultivasi, maka saat itu, tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren tidak lain adalah dia, Huang Xiaolong. Sayangnya, tidak butuh waktu 10 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, Huang Xiaolong sudah ada di sini, ikut serta dalam pertempuran kota Kekaisaran. 2 tahun, seberapa besar kekuatannya meningkat. Ordo ke-10. Pemuda berjubah putih itu merenung dalam hati. Pemuda berjubah putih ini adalah wakil kerajaan Yuai tahun ini, Zhou Jie.
Hanya seorang pendekar Ordo ke-10 dan dia berani ikut ambil bagian dalam pertempuran kota kekaisaran. Zhou Jie mengernyitkan alisnya. Menurut pendapat pemuda berjubah putih itu, 2 tahun saja terlalu cepat bahkan dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Paling-paling, dia seharusnya hanya seorang prajurit Ordo ke-10, terlebih lagi, dia mungkin baru saja mencapai Ordo ke-10. Basis kultivasi Ordo ke-10 di semua akademi kerajaan dapat dianggap sebagai seorang ahli, tetapi di mata banyak jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, itu adalah anak tangga terbawah sebagai umpan meriam. Namun, karena Huang Xiaolong berhasil meraih juara umum Akademi Bintang Kosmik, kekuatannya jelas tidak terbatas pada level prajurit Orde ke-10. Ini adalah penilaian terakhir Zhou Jie. Huang Xiaolong mendengarkan diskusi di sekitarnya, mengabaikan tatapan yang diarahkan padanya saat ia berjalan menuju kursi kosong. Ia duduk dengan tenang dan menunggu dengan sabar hingga pertempuran dimulai. Setelah Huang Xiaolong tiba, banyak jenius dari kerajaan lain juga berdatangan berturut-turut, ketika tiba-tiba, terjadi keributan di kerumunan orang. Xie Putih ada di sini. Menurut rumor, Xie Putih memiliki jiwa bela diri tingkat 13, Black Flame Phoenix. Dan dia seharusnya berhasil mencapai Xiantian Second Order setahun yang lalu. Xiantian Orde kedua. Semangat bela diri Black Flame Phoenix. Xie Putih ini terlalu menakutkan, tidak diragukan lagi tempat pertama kali ini adalah miliknya. Sebagian besar keluarga besar dan pasukan di kota kekaisaran Duanren bertaruh bahwa Xie Putih akan mengambil tempat pertama kali ini. Mendengar pujian tak berujung terhadap Xie Putih, Huang Xiaolong menjadi penasaran dan menoleh. Seorang pemuda dengan pakaian tempur berwarna merah menyala berjalan ke arahnya. Pemuda itu bertubuh jangkung, seakan-akan setiap otot di tubuhnya mengandung daya ledak yang tak terbayangkan. Bahkan alisnya berwarna merah menyala. Saat ia berjalan, cahaya bara api samar-samar tampak mengikuti gerakannya. Ini Xie Putih. Agresif dan mendominasi. Xie Putih. Nama itu terlintas dan langsung terlintas di benak Huang Xiaolong. Dilihat dari reaksi orang banyak, Xie Putih ini kemungkinan besar adalah peserta terkuat dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. 13 roh bela diri tingkat atas, Black Flame Phoenix. Xiantian Orde kedua. Tidak diragukan lagi, Xie Putih ini akan menjadi lawan yang kuat. Saat memasuki area istirahat, Xie Putih berjalan ke kursi kosong di dekat Huang Xiaolong dan memilih kursi yang berjarak 5 meter darinya. Saat Xie Putih duduk, semburan udara panas keluar. Para jenius yang awalnya duduk di area itu berseru kaget, semuanya berlari menjauh dari tempat duduk mereka, mundur karena semburan panas yang tiba-tiba itu. Udara panas itu melesat ke arah Huang Xiaolong, tetapi saat masih berjarak 1 meter, ia berhenti seperti bertemu dengan penghalang perlawanan yang tak terlihat. Huang Xiaolong duduk dalam pose meditasi, tenang bagaikan siang hari. Xie Putih mengeluarkan suara terkejut. Menatap Huang Xiaolong, percikan merah menyala berkilauan di matanya karena dia tidak menyangka ki api Phoenix-nya benar-benar akan dilawan oleh seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 18 tahun. Wajah-wajah calon 10 besar itu berkelebat satu persatu dalam benaknya, namun tak satu pun yang cocok dengan ciri-ciri pemuda di dekatnya ini. Menarik, pikir Xie Putih. Para jenius lain yang hadir juga terkejut melihat Huang Xiaolong menghentikan ki api Phoenix milik Xie Putih. Apa? Anak kecil itu benar-benar menghentikan ki api Phoenix milik Xie Putih. Dari mana anak ini datang? Namun, para jenius yang baru saja menghindari ki api Xie Putih mencibir. Itu karena bocah kecil ini berkultivasi dalam ki pertempuran elemen dingin, dan secara kebetulan menahan ki api Phoenix milik Xie Putih. Selain itu, Xie Putih cukup baik hati untuk menahannya. Apakah menurutmu bocah kecil ini begitu hebat sehingga dia bisa menahan panas? Benar, itu pasti alasannya. Huang Xiaolong tetap tenang meski ejekan terus berlanjut. Ini Yang Gang ada di sini. Pada saat ini, gelombang keributan lain melanda kerumunan. Yang Gang, puncak akhir Xiantian Orde pertama, semangat bela dirinya adalah kelas atas 12, binatang yin surgawi. Seorang pria muda berjubah brokat hijau terlihat berjalan masuk. Yang Gang. Huang Xiaolong melirik pendatang baru itu, tanpa gangguan. Pemilik jiwa bela diri berbakat hebat lainnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, begitu banyak dari mereka akan muncul. Dan yang lebih hebatnya lagi, bahkan bertemu dengan 2 orang jenius berturut-turut yang memiliki jiwa bela diri hebat di atas tingkat 11. Termasuk Huang Xiaolong, jumlahnya menjadi 3. Di masa lalu, pertempuran kota kekaisaran hanya mengumpulkan roh bela diri tingkat 11. Paling banyak, jumlah pelamar maksimal 2 orang. Kemunculan Yang Gang membuat para jenius di sekitarnya berbisik-bisik lagi, Yang Gang inilah yang paling mungkin menjadi kandidat untuk posisi kedua. Saat masuk, Yang Gang tercengang oleh kehadiran Xie Putih, dan kobaran api perang yang kuat menyala di matanya saat ia langsung menuju ke posisi Xie Putih.
Tindakan Yang Gang langsung menarik perhatian banyak orang jenius, dan mereka menoleh untuk menonton. Berdiri di hadapan Xie Putih, Yang Gang berkata, mengenai pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Aku pasti akan mendapat tempat pertama. Xie Putih, aku pasti akan mengalahkanmu. Xie Putih tertawa pelan setelah mendengar kata-kata ini, kalahkan aku. Kita lihat saja setelah kau mengalahkannya. Matanya menunjuk ke arah Huang Xiaolong yang berjarak 5 meter. Yang Gang menoleh ke arah yang sama, dan melihat wajah Huang Xiaolong, dia tertegun dan berbalik menghadap Xie Putih dengan marah, apa maksudmu? Menurut Yang Gang, Xie Putih sedang membandingkannya dengan seorang pemula berusia 17 tahun, dan ada perasaan kuat bahwa ia diremehkan, atau lebih buruk lagi, dicemooh. Xie Putih tidak mau menjawab. Dan itu membuat wajah Yang Gang menjadi gelap dan muram, menatap Huang Xiaolong dengan melotot. Pang kecil, kuharap kau tidak akan bertemu denganku di panggung. Jika kau bertemu, aku akan memastikan kau turun dari panggung dengan posisi menyamping. Yang Gang melampiaskan seluruh amarahnya pada Huang Xiaolong. Benarkah? Huang Xiaolong bereaksi dengan tenang. Melihat Huang Xiaolong berani membalasnya di depan umum, suhu di matanya turun drastis, cahaya tajam bersinar di matanya. Namun, sebelum pertempuran kota kekaisaran dimulai, dilarang untuk bertarung di bawah panggung. Bahkan dia tidak berani melanggar aturan ini. Tatapan dingin Yang Gang menatap wajah Huang Xiaolong, lalu mendengus dan duduk di kursi kosong. Hei, bocah itu sudah menyinggung Yang Gang. Kalau Dewi Fortuna tidak berpihak padanya, dan dia benar-benar bertemu Yang Gang di atas panggung nanti, dia pasti akan berakhir sengsara. Beberapa orang jenius yang lari karena tidak mampu menahan ki api Phoenix milik Xie Putih berubah menjadi sombong atas kemalangan yang menimpa Huang Xiaolong. Tak lama kemudian, kerumunan menjadi heboh lagi. Kali ini, yang datang bukanlah seorang pria muda, melainkan seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun panjang berwarna biru kehijauan. Namanya Cui Li. Dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki senyum manis di bibirnya yang kemerahan, bersama dengan sepasang mata yang berkilauan. Keributan yang ditimbulkan oleh kemunculan Cui Li sebanding dengan keributan yang ditimbulkan oleh Xie Putih. Sebagian besar jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini adalah laki-laki, dan ini adalah daya tarik yang jelas dari lawan jenis. Bolehkah aku duduk di sini? Sesampainya di sana, Cui Li tampak berjalan cepat ke arah Huang Xiaolong, dan saat dia berdiri di depannya, satu jarinya yang halus menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Huang Xiaolong tertegun sejenak sebelum mengangguk, silakan saja. Mengirim senyum manis seperti madu kepada Huang Xiaolong, dia mengucapkan terima kasih, dan duduk di sebelah Huang Xiaolong. Wanginya yang memikat tercium di hidung Huang Xiaolong. Pada saat itu, para jenius kerajaan di sekitarnya semua menatap Huang Xiaolong. Banyak pasang mata tampaknya memuntahkan api kecemburuan yang kuat.